Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabura Rekarayu dengan NIM 22 akhiran 150 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin dengan NIM 22 akhiran 038. Perkenalkan, nama saya Vedarta Yunianto dengan NIM 22 dengan akhiran 112. Oke, di Trello ini kita melakukan backload, yaitu di backload itu ada studi sistem koperasi simpan pinjam yang kita lakukan. Setelah itu identifikasi kebutuhan dasar dari koperasi tersebut. Yang ketiga itu ada identifikasi jenis penggunaan sistem. Yang keempat itu ada pengumpulan referensi sistem sejenis. Yang kedua itu ada to-do, yaitu ada user identifikasi, segmen dan tanggung jawab dari anggota kita masing-masing, desain sistem dan implementasi dokumentasi. Nah, in progress itu kita lakukan desain halaman login. Yang kedua itu ada perancangan database dan struktur tabel. Yang ketiga itu ada penulisan SRS, di mana itu ada pendahuluan dan deskripsi umum sistem. Nah, di sini kita melakukan down, di mana itu kita dapat mengumpulkan SRS setiap anggota dari kita. Terakhir di situ saya mengupload cuma satu saja ya, wawancara dalam koperasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan SRS use case-nya dari setiap anggota saya. Yang pertama itu akan dilanjutkan dengan Mas Ulum. Baik, saya akan menjelaskan use case-nya ini yang didapat dari tetangga. Yang pertama, anggota itu harus mendaftar ke koperasi. Habis itu dilanjut dengan setor simpanan wajib dan pokok. Agar bisa mengajukan pinjaman itu biasanya 3 bulan baru bisa mengajukan pinjaman. Petugas koperasi lalu akan memverifikasi pinjaman. Jika pinjamannya kecil, mungkin langsung bisa dikasih untuk pencairan dananya. Tapi jika pinjaman dari anggota itu besar, akan disurvei ke rumahnya untuk di ACC pinjamannya. Yang terakhir ada pencairan pinjaman, lalu cetak laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini penjelasan untuk SRS saya di sini untuk tujuan dari aplikasi ini, yaitu untuk pembangunan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web. Kemudian untuk cakupan dari produk ini yaitu untuk sistem informasi koperasi simpan pinjam yang operasional koperasi secara efektif dan efisien. Kemudian untuk penjelasan use case diagramnya, yaitu yang pertama yaitu anggota melakukan pengisian formulir untuk pendaftaran menjadi anggota. Kemudian anggota akan dimasukkan permohonan persetujuan untuk menjadi anggota. Kemudian untuk masuk ke aplikasi yaitu dengan login. Kemudian yang pertama itu aktor utama login ini merupakan titik utama sistem untuk masuk, di mana pengguna harus melakukan autentifikasi. Fitur utama yaitu data anggota. Ini berfokus untuk manajemen data peminjaman. Data peminjam mengelola informasi peminjam tentang peminjaman dan
persetujuan dokumen dengan bagian yang disertakan seperti slip peminjaman sebagai bukti, kemudian untuk data pengembalian, mengelola data pengembalian barang, surat bukti pembayaran untuk peminjaman terkait, kemudian laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan keuangan. Kemudian fitur formulir ini berisi untuk permohonan, pengajuan, kemudian menerima proses dokumen, mendapatkan proses pengolahan sesuatu, kemudian ada ketua yang di sini, aktor ketua yang berfungsi untuk persetujuan, kemudian untuk diagram ini Selanjutnya saya akan jelasin bagian saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian use case-nya, di mana use case-nya itu ada sistem dan admin dan pimpinan dalam dinas. Nah, admin itu kita melakukan login, setelah itu melakukan login dan kita dapat menginput data dari koperasi dari anggota yang akan meminjam tersebut. Nah, untuk anggota di situ akan mengisi formulir pendaftaran, di mana setelah itu mengisi formulir pendaftaran, di mana itu akan menyimpan data dan mengirim notifikasi ke admin. Nah, setelah itu admin akan memverifikasi data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pengajuan pinjaman yang dimana yang dilakukan oleh anggota. Yang dilakukan oleh anggota itu verifikasi pendaftaran anggota, dan setelah itu untuk menyetujui atau mengelak pengajuan dari untuk persetujuan dari pinjaman itu ke admin, itu akan memverifikasi pendaftaran anggota, setelah itu akan menyetujui atau menolak dari pengajuan pinjaman tersebut. Nah, setelah itu kita dapat mengolah data dari pinjaman dan simpanan dan melihat laporan dari keuangan. Mungkin itu saja dari anggota saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas bagian SRS use case-nya loh.